Webcam. Kenapa sih harus pakai webcam? Laptop kan kebanyakan udah punya webcam. Dan kita juga bisa pakai HP buat gantiin webcam. Kan udah pernah dibahas di Jaga juga ya. Lalu kalau mau keren-kerenan ekstra, kenapa nggak pakai mirrorless aja? Webcam itu tetap punya keunggulan tersendiri. Itu yang membuat tim kami juga masih tetap punya dan pakai webcam. Yuk kita bahas dalam kondisi seperti apa aja webcam itu jadi penting bahkan wajib dimiliki. Kita juga akan bahas teknologi-teknologi yang diusung webcam sejak lama dan apa saja yang perlu diperhatikan kalau kalian mencari webcam. Oke, dalam bahasan kali ini kita akan berasumsi bahwa internet yang digunakan sudah layak ya. Layak itu bukan harus super duper kenceng, enggak. Layak untuk komunikasi secara visual. Jadi enggak perlu ada yang komentar, wah kalau internetnya buruk kan webcam enggak guna. Ya memang begitu ya. Kalau misalnya enggak punya jaringan handphone juga enggak bakal bisa nelpon, bener kan? Iya kan? Tapi itu semua masalah bagaimana cara mengoptimalkan apa yang ada. Saya juga dulu belajar riset dan review pakai modem dengan kecepatan cuman 14,4 bukan Mbps, kbps. Iya, tapi ya bisa tuh. Ya kan? Hanya masalah kita mau protes doang atau mau memanfaatkan yang ada dan mengoptimalkannya. Ya enggak? Oke, mari kita mulai. Ternyata di masa seperti sekarang ini di mana kita bekerja dan belajar itu jadi sering dilakukan di rumah, webcam ini jadi kebutuhan primer untuk banyak orang loh ya. Secara spesifik, webcam ini penting untuk pengguna laptop dan desktop. Ya, untuk pengguna desktop dan sebagian kecil laptop yang tidak punya webcam terintegrasi, webcam tambahan ini bahkan bukan penting lagi tapi udah wajib jadinya. Oke, kalian pengguna laptop pasti banyak yang udah punya webcam terintegrasi di laptopnya ya. Tapi sayangnya ada dua masalah yang umum dihadapi oleh webcam laptop. Yang pertama, kualitasnya rendah. Ini membuat tampilan kita jadi nggak oke. Ya, mau presentasi sambil nunjukin hasil karya atau produk tertentu, itu agak susah jadinya. Lalu jarang sekali laptop yang punya webcam dengan resolusi 1080p apalagi lebih. Jangan protes dulu ya. Sensor dengan resolusi yang bisa 1080p untuk streaming ini bukan untuk streaming di 1080p, tapi dipakai di 480p pun biasanya sensor yang 1080p ini akan membantu kualitas gambar jadi lebih bagus karena dia lebih sensitif terhadap cahaya dan reproduksi warnanya lebih oke. Itu sebabnya nyari yang 1080 biasanya. Kemudian laptop dengan kamera berautofokus belum nemu sih kalau laptop berbasis Windows atau Mac nya belum ada, paling nggak di Indonesia belum ada. Padahal fitur ini sudah banyak ditemukan di webcam eksternal seperti ini dan ini akan membantu presentasi kalau kalian mau nampilin benda atau produk tertentu. Kemudian posisi webcam ini cenderung udah fix, kalau di laptop pun ya fix tempatnya ya di situlah. Bahkan ada yang posisinya tidak menyenangkan karena terlalu rendah. Ada kan yang di dasar laptopnya di dekat keyboard ya. Posisi yang fix ini membuat penampilan kita jadi cenderung aneh karena dilihat dari bawah dan bahkan ada yang membuat kita jadi kalau ngetik itu mengganggu pada saat kita lagi video call. Karena yang kelihatan adalah jari-jari kita. Ini agak sedikit aneh sih memang. Nah selain itu agak sulit juga kalau kita mau menggunakan sebagai kamera untuk menampilkan hasil karya kita karena posisinya tadi. Ya, jadi kita bisa aja mengatasinya dengan menggunakan smartphone. Tapi kalau smartphone kita cuma ada satu, ini kadang menyulitkan dalam penggunaannya. Karena komunikasi yang harusnya dilakukan dengan smartphone itu jadi terhenti karena kita pakai sebagai webcam. Sementara itu, setupnya setiap kali kita akan masang itu butuh stepping tertentu ya. Nah, memang akan sedikit makan waktu. Jadi, dengan alasan kemudahan pakai dan fleksibilitas komunikasi yang baik, webcam itu tetap jadi opsi yang baik untuk banyak orang. Oke, untuk membahas ini lebih lanjut, kita ambil contoh dulu sebuah webcam. Yang ini kita pakai dari tadi saya kasih lihat adalah Logitech C922 Pro Stream HD atau Stream HD. Kalau kalian udah punya laptop, sebuah kamera yang kualitas lebih tinggi itu yang lebih baik untuk dipilih ya. Kalau udah 720p, ngapain lagi beli yang 720p? Ya, cari yang 1080p seperti yang satu ini misalnya ya. Nah, sementara secara umum, webcam seperti ini itu punya banyak fitur yang layak disimak dan layak jadi acuan. Kalau kalian cari sebuah webcam, fitur itu jadi penting ya. Jadi, kalau toh kalian nggak bisa beli yang satu ini, paling nggak kita akan perlihatkan fiturnya dia supaya kalian bisa lihat, oke, webcam yang kelasnya bagus tuh
seperti itu. Jadi paling nggak saya harus dapat yang mirip seperti itu. Nah, gitu ya. Dan alasan lainnya adalah C922 ini memang sudah jadi standar selama bertahun-tahun ya. Nah, paket penjualan kita lihat dulu sini. Ini cukup sederhana tapi esensial aja di situ ya. Walaupun esensial, ada beberapa item yang menarik di sini. Menarik untuk disimak kenapa ada di situ. Nah, sekarang masuk ke spesifikasinya. Ini resolusi kameranya 3 megapiksel. Resolusi maksimal adalah 1080p 30 fps. 1080p sendiri itu sebetulnya di kisaran 2 megapiksel. Jadi sensornya cuma sedikit lebih besar dibandingkan dari resolusi yang dipakai untuk streaming ya. 1080p 30 fps atau 720p 60 fps. Dia bisa autofocus ya, jadi kita bisa mendekatkan benda ke dia ya. Lensanya ini jenisnya kaca, jadi kayak permukaannya kaca. Tujuannya supaya umurnya bisa awet, tahan lama. Ya, kalau plastik dia bisa terganggu, mungkin jadi burem atau apa gitu ya. Kalau kaca itu tidak mudah rusak gara-gara gangguan dari luar. Kemudian diagonal field of view-nya 78 derajat. Ini cukup pas untuk sebuah webcam secara umum ya. Karena kalau terlalu lebar juga detail jadi semakin berkurang dan terlalu banyak yang kelihatan juga. Jadi kadang-kadang suka agak aneh ya kalau kelihatan kemana-mana gitu. Sementara itu kalau terlalu sempit mungkin akan bagus kalau posisinya agak jauh, tapi secara umum ini akan membuat kita mau bergerak-bergerak itu agak susah gitu karena kepepet ya posisinya ya, karena sempitnya sudut pandangnya si webcam. Lalu mikrofon, dia built-in stereo mikrofon. Jangkauan mikrofonnya maksimum 1 meter. Iya, webcam ada mikrofonnya. Kalau mikrofonnya bagus akan lebih baik tentunya. Nah, dari desainnya kita bisa desainnya simpel banget sih, sebetulnya sederhana si webcam ini, dan sama dengan yang lain dia juga punya klip ya, universal clip. Dan yang menariknya di klipnya dia ini di bawahnya itu ada lubang untuk masang tripod di situ. Nah, oke, desainnya ini membuat dia mudah dijepit di layar monitor desktop dan bisa juga di layar laptop. Dan kalau mau pakai tripod kecil yang ada di dalam bawaan paket penjualannya, nah dia ada nih tempat buat masangnya. Bahkan kalau perlu kalian bisa pasang dia di tripod besar. Katakan kalian mau pasangkan dia dengan TV misalnya ya, ada laptop pasang ke TV, lalu dia mau diposisikan di depan keluarga mungkin karena meeting antara keluarga. Nah, ini bisa nih pakai tripod aja nih, bisa. Nah, kemudian di depannya dia ini ada lampu indikator. Di sisi depannya ini warnanya putih. Ini penting banget karena ini akan membuat kita tahu si webcam sedang aktif atau tidak. Penting banget ya, security. Penting banget ya, pengamanan lah gitu ya. Kemudian kalau kita bicara soal dimensi dan bobotnya, ini mah standar sebuah webcam ya. Nggak ada masalah dengan yang satu ini. Kita nggak pernah ketemu juga ada webcam yang terlalu berat atau gimana gitu ya. Nah, kemudian webcam ini menggunakan konektor USB dengan kabel yang udah terpasang pada kamera dengan panjang kabel 1,5 meter. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kabelnya terlalu pendek, mungkin agak ringkes, enak buat laptop. Tapi buat desktop itu akan repot. Karena jarak PC-nya atau jarak unit desktopnya sendiri mungkin bisa agak jauh dibandingkan posisi dia mau dipasangkan. Lalu juga jadi kurang fleksibel kalau kita mau pasangkan di tempat-tempat yang spesifik, misal di ruang rapat atau apa, itu kurang begitu fleksibel jadinya kalau kurang panjang kabelnya. Jadi 1,5 meter termasuk jarak yang cukup oke di sini. Oh ya, by the way, ini kebetulan adalah webcam saya yang sudah beberapa tahun terakhir emang saya pakai, bahkan sejak tahun 2019 ini aktif banget dipakai ya. Ini adalah webcam keluaran tahun 2016 sebenarnya C922 ini, tapi tetap andal nih karena keunggulannya banyak yang unik-unik. Iya sih, memang sih C922 Pro Stream HD ini webcam high-end yang ditujukan untuk kalangan profesional dan konten kreator juga bisa. Dan webcam ini juga udah lama ada di pasaran, tapi peminatnya masih tinggi banget loh C922 ini ya. Mungkin juga karena 60 fps-nya, jadi dia support untuk gaming streaming profesional juga karena banyak yang streaming di 60 fps. Jadi kalau mau kasih insert gambar tuh harus 60 fps juga. Oke, masih ingat UAS kita bikin selama 2,5 bulan. Nah, dalam 2 bulan terakhirnya webcam ini yang saya gunakan. Untuk saya sendiri ini yang saya gunakan. Setupnya cepat dan kualitasnya juga lebih baik dibandingkan webcam laptop, membuatnya jadi andalan buat saya. Nah, salah satu yang membantu banget pada saat itu adalah software pendukungnya. Karena ini akan membantu kalian mengoptimalkan penggunaan sebuah webcam. Untuk webcam yang satu ini, software namanya adalah Logitech Capture. Nah, untuk mendemokan fiturnya si C922 dan Logitech Capture-nya, saya serahkan ke Dian. Oke, langsung saja kita simak gimana sih tampilan si Logitech Capture ini. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini adalah tampilan dari si software Logitech Capture saat terhubung dengan webcam Logitech. Nah, di sisi kiri ini semua pengaturan untuk semua kamera ini ada di sisi kiri. Lalu di sisi bawah ini ada pilihan beberapa tampilan scene saat terhubung 1 atau 2 kamera, atau bisa juga ini bisa mendeteksi software atau gaming yang sedang dibuka. Lalu di sini ada pilihan pause, ada record, ini ada capture atau foto ya.
Lalu ini adalah folder penyimpanan saat Anda melakukan perekaman, dan ini ada mic, mikrofon, bisa di-mute, di-unmute, dan ini adalah suara speaker. Nah, oke, sekarang kita lihat dulu dari sisi kiri dulu pengaturan semua. Nah, ini source 1, di sini saya pilih kamera yang sedang saya gunakan tentu saja ya. Lalu di bagian bawahnya ini ada pilihan priority, yaitu diantaranya ada frame rate dan juga exposure. Nah, exposure ini saat misalnya kondisi ruangan kurang cahaya, ini dia akan mendeteksi akan lebih menerangkan. Nah, di depan saya ini atau tepatnya di belakang monitor ini saya tambah lagi lampu untuk menerangkan kondisi ruangan di kamar saya ini. Nah, saya akan tunjukkan untuk feature exposure-nya. Saya matikan dulu lampu yang di depan saya. Nah, ini adalah kondisi kamar saya dengan satu buah lampu di kamar. Tentu saja kurang begitu terang ya, jadinya saya akan tunjukkan fitur exposure-nya. Nah, seperti ini. Jadi lebih terang lagi. Tapi saat exposure saya aktifkan, ini terlihat seperti agak patah-patah sedikit ya. Tapi ini masih jauh better sih, lebih baik ya. Tapi saya kembalikan lagi ke frame rate. Dan saya nyalakan lagi kembali lampunya. Wah, kencang juga ya. Autofocusnya langsung cepat sekali nih. Nah, di bawahnya ini ada zoom. Nah, ini saya geser aja, bisa digeser. Anda bisa mengatur tingkat zoom Anda biar mungkin nanti saat Anda melakukan gaming streamer atau mungkin membuat konten kreator untuk tutorial-tutorial tertentu, ini Anda bisa memilih zoom mana yang Anda sukai agar lebih fokus ke Anda saja gitu. Ini yang di bawahnya ini ada autofocus. Ini autofocusnya cukup cepat ya. Contohnya seperti saya menoleh. Oke, langsung autofocus lagi. Cepat ya autofocusnya ya. Oke, di bawahnya lalu auto white balance. Lalu ada image setting. Image setting ini ada pilihan. Nah, ini pengaturan apa ini brightness sepertinya ya. Nah, ini ada beberapa pengaturan cahaya, saturasi, brightness, dan kontras sepertinya ya. Nah, ini bisa langsung reset saja misalnya. Secara default juga bisa. Nah, ini saya tidak aktif saja, saya kembalikan kembali. Lalu ini ada anti flicker, ada pilihan 50 Hz, ada 60 Hz, lalu ada chroma key. Nah, ini chroma key. Lalu di sini ada advanced setting, di sini ada pilihan horizontally flip sort dan vertically flip sort. Oke, kita coba aja. Oh, ini flip berkebalikannya, horizontal secara balik, dan ini wow. Oke, sekarang saya pindah ke bagian yang di sini ya. Ada scene 1, ada pilihan scene 1, scene 2. Ini ada pengaturan shortnya ya, terutama ya short dari layar short 1, kamera 1 atau short 2. Ini dari sumber kamera kedua atau yang lainnya. Nah, short kedua ini saya pilih, saya sedang membuka sebuah browser. Nah, di sini kebetulan yang di short 2 ini, nah disinilah letak dari keunggulan atau kemudahan bagi para content creator atau gaming streamer saat ingin melakukan atau saat ingin membuat sebuah video atau content creator tutorial atau tips trik dari sebuah aplikasi seperti Adobe Photoshop atau Adobe Premiere atau Adobe After Effects. Nah, ini di sini keunggulannya. Jadi di sini saya sedang membuka sebuah software. Di sini saya ada AWS dan ada Chrome browser ya maksudnya ya. Jadi ini bisa saya pilih. Nah, di sini saya pilih scene 1. Ini seperti picture by picture. Jadi bagi Anda yang biasa menonton tutorial tips trik dari sebuah software atau aplikasi edit, ini di sini dia letak keunggulannya di sini. Nah, di sini saya sedang membuka. Nah, ini saya ingin menunjukkan inilah fitur-fitur yang dimiliki oleh si Logitech Capture. Ada kustomisasi kamera, lalu ada kontrol ala studio. Ini di sini keunggulan-keunggulan dari si software Logitech Capture-nya. Nah, di sini Anda bisa atur nih posisi kamera 1. Nah, atau Anda ingin lebih lebarin lagi atau lebih agak kecil dikit biar enak. Atau mau di sisi kiri, di sisi kanan, ini bebas untuk diatur posisinya di mana. Anda juga bisa bertukar posisi source 1 dan source 2. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, lalu di sini ada pilihan juga side by side. Nah, bisa juga seperti ini.
Nah, ini sangat memudahkan sekali untuk Anda yang mungkin yang hobi ingin memberikan tips trik sebuah software atau tentu saja para gaming streamer. Oke, saya kembalikan lagi ke source 1 saja. Nah, berikut adalah di bagian apa ini? Ini seperti magic wand ya kalau menurut saya, ini di yang ketiga ini. Nah, ini ada pilihan watermark. Watermarknya ini ada ada mereknya Logitech, logo Logi. Lalu ada text overlay. Nah, ini di sini Anda bisa menambah atau menambah teks sesuatu seperti ini. Ini Anda bisa atur atau bisa sembunyikan. Lalu ada durasi pilihan, misalnya teksnya ini mau muncul berapa lama. Ada 2 detik, 5 detik, 10 detik, 30 detik, atau selamanya bisa. Lalu di bawahnya ini ada pilihan, ini sepertinya font ya, bentuk font ini sayangnya ini masih di lock. Kalau ingin di unlock ini Anda tinggal registrasi saja di aplikasi ini, jadi ini akan terbuka sih. Di bawahnya ini ada pilihan warna untuk teksnya. Lalu di bawahnya ada pilihan untuk memperbesar ukuran teksnya, tinggal geser saja, sangat mudah sekali. Lalu di bawahnya ini ada pilihan alignment, ini ada pengaturan misalnya teksnya ini mau di rata kanan, rata tengah, atau rata kiri. Sayangnya ini untuk rata tengah dan rata kiri masih terkunci. Lalu di bawahnya ada background untuk teksnya, bisa pilih warna abu-abu, warna hitam, jadi teksnya kita ubah jadi warna putih misalnya. Nah, bisa seperti itu, atau tidak perlu background juga bisa. Lalu teksnya kita ubah jadi warna merah atau warna putih juga bisa. Ya, seperti ini. Terus setelah text overlay lalu ada, nah ini ada scene effect. Di bawahnya ada beberapa pilihan filter. Ini pilihan filter yang defaultnya, yang terpilih. Lalu di sebelahnya ada, oke, ini sepertinya karena pencahayaan saya cukup terang, jadi ini nggak ada perubahan, sepertinya sama seperti yang tadi exposure ya. Ini ada pilihan border, ini bisa Anda tambahkan border untuk video Anda, misalnya di short 1, nah, atau mungkin bisa juga di short 2, video di short 2, coba. Nah, seperti ini contohnya ya. Short 1, short 2 apakah bisa? Oh iya, bisa ternyata. Iya, oke. Lalu di sini ada transisi. Oke, menarik sekali. Ini transisinya tampaknya cocok untuk Anda yang sedang melakukan live streaming ya. Contohnya seperti gaming streamer yang rata-rata memang mereka melakukan secara live. Seperti ini. Contohnya, atau nah seperti ini. Oke, setelah scene effect kita beralih ke bagian pilihan pengaturan lainnya, yaitu kamera. Nah, di bagian pengaturan kamera ini Anda bisa memilih resolusi mulai dari landscape untuk Full HD, 720p atau 360p. Lalu di sini ada pilihan portrait. Ini mungkin Anda yang ingin memberikan tutorial untuk di HP mungkin ini ya. Ada 1080x1920, contohnya seperti ini. Lalu ada 720x1280, contohnya seperti ini. Lalu ada 360x640. Saya kembalikan lagi ke Full HD. Nah, di bawahnya ini ada pilihan FPS. Ada untuk Full HD ini sampai dengan 30 fps ya maksimumnya. Lalu untuk 720p. Nah, inilah keunggulan dari si Logitech C922 Pro Stream. Ia mampu merekam video di 720p 60 fps. Nah, rata-rata para gaming streamer profesional itu merekam video di resolusi 1080 atau di 720 60 fps. Sehingga tampilannya itu lebih smooth ya. Jadi saat ia sedang melakukan live streaming, jadi videonya di ukuran lebih kecil ya, ukuran layar gamenya lebih besar, itu tidak akan terasa patah-patah, jadi lebih smooth hasil videonya. Di bawahnya ada pilihan video encoder.
Lalu ini di bawahnya ini ada media file location. Jadi ini file video yang direkam dari aplikasi Logitech Capture ini mau disimpan di mana, ini jadi bisa dicek di sini. Atau mungkin Anda bisa ingin memilih atau membuat folder sendiri untuk penyimpanan hasil rekaman video dari si Logitech Capture ini bisa. Lalu ini ada advanced setting, kita klik saja. Ini ada 3, 2, 1. Oh, ini misalnya saat Anda melakukan perekaman video seperti ini. Nah, ada 3, 2, 1. Mulai. Ini adalah perekaman dari si Logitech Capture-nya, oke? Nah, sekarang saya off saja. Lalu di sini ada framing grid. Oh, di sini ada framing grid untuk membantu rata tengah, rata kanan. Lalu ada apa ini? 5 megapixel enhance screen. Oh, ini untuk screenshot tampaknya, ini untuk capture. Oh, ini bisa juga. Nah, seperti itu, oke? Oke, sekarang kita beralih ke bagian bawahnya. Ini ada audio. Nah, ini saat merekam video ini bisa memilih audio lewat si mikrofon, karena kebetulan si Logitech C92 Pro Stream HD ini sudah built-in mikrofon. Nah, oke, di video ini juga saya melakukan perekaman audio melalui mikrofon bawaan dari si Logitech C922 Pro Stream HD. Nah, klaimnya Logitech, mikrofon webcamnya ini mampu menangkap suara di jarak 1 meter. Nah, jarak saya ke webcamnya ini atau ke mikrofonnya ini itu sekitar 100 atau 150 cm. Ini sih jarak di segini ya, ini cukup baik ya dalam menangkap suara mikrofon ini. Oke, menurut saya. Jadi buat para konten kreator atau mungkin Anda yang ingin meniti karir sebagai gaming streamer, ini cocok. Jadi solusi yang menarik menurut saya. Lalu di sini ada alt. Nah, ini sepertinya ini tombol shortcut yang bisa Anda hafalkan ya ini. Nah, lalu kemudian di bawahnya ini ada default login. Nah, apa ini? Oke, ada my account. Ini Anda bisa login untuk registrasi. Oh, di pojok kanan ini ada lagi nih. Ini ada pilihan apa ini? Ada seperti matahari sebelahnya, ada bulan sabit. Oh, oke. Ini untuk tampilan skin dari si Logitech Capture-nya. Jadi Anda bisa milih skin gelap atau skin yang terang putih seperti ini. Oh, menarik ya. Logitech Capture ini, softwarenya ini sangat user friendly sekali, mudah sekali digunakan. Sangat mudah untuk bagi para content creator juga, untuk para gaming streamer juga. Ini sangat mudah sekali untuk Anda gunakan. Oke, mungkin itu saja kali ya pengujian atau experience dari si software Logitech Capture. Saya kembalikan lagi ke Mas Dedi. Silakan Mas Dedi. Nah, jelas ya, software yang baik itu akan membuat sebuah webcam jadi lebih optimal penggunaannya. Dan webcam yang baik akan membuat tampilan jadi lebih mantap saat berkomunikasi. Oke, Logitech C922 Pro Stream HD ini dengan perekamannya yang hingga 1080-30 fps emang ditujukan untuk kalangan yang cenderung profesional dan bahkan mungkin streamer juga ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan buat kalian menggunakannya karena tampil profesional penting. Karena di masa seperti sekarang ini di mana semua pertemuan dilakukan secara virtual, gambar jadi penting banget. Nah, dari Logitech itu juga menyediakan versi yang nggak kalah oke dan lebih terjangkau. Ya, namanya adalah C920, beda angka 2 doang di belakangnya ya. Perbedaannya adalah di sini tidak ada lisensi premium XSplit dan nggak punya tripod, dan juga dia tidak punya 720p 60 fps, tapi tetap bisa 1080p dan 720p 30 fps. Oke, udah cukup jelas ya bahwa sebuah webcam itu akan bisa membantu aktivitas kita dalam berkomunikasi secara virtual dengan lebih canggih dan profesional. Nah, secara ringkas ini yang perlu kalian perhatikan kalau kalian nyari sebuah webcam kualitas yang lebih tinggi. Contoh seperti di C922 ini, tampilan jadi lebih profesional aja. Kualitas lebih tinggi daripada laptop. Itu penting banget ya. Ingat, pada saat semuanya ketemuannya secara offline, meeting bisnis, melamar kerjaan, menghadiri acara resmi, dan bahkan ketemu calon pasangan, itu biasanya membuat kita berpakaian lebih rapi dan berpenampilan lebih rapi. Penampilan jadi penting banget, ya nggak? Nah, kalau kita sekarang dalam kondisi yang meetingnya virtual, kualitas gambar yang baik itu adalah jadi rapihnya zaman sekarang. Dia mendukung penampilan juga soalnya. Nah, kemudahan memposisikan webcam itu juga jadi salah satu hal yang penting yang dicontohkan dengan baik oleh si C922 ini. Dia bisa pakai tripod, dia bisa dijepit di layar, fleksibel sekali. Kemudian penggunaan yang sederhana, harus bisa plug and play, dan dilengkapi dengan software yang baik serta lengkap untuk pengaturan-pengaturannya. Ya, karena tanpa itu
itu akan sulit kita mengoptimalkan penggunaan webcam kita. Sementara itu, kualitas mikrofon juga bisa jadi nilai tambah yang penting. Kan kadang agak repot ya kalau kita tiap kali meeting harus masang headset terus-terusan gitu, agak repot. Jadi kalau mic-nya udah bagus, kenapa tidak kita bisa pakai mic-nya dia aja. Kemudian kalau webcam kalian punya autofocus seperti di C922 ini akan lebih baik lagi karena presentasi produk misalnya itu akan jadi lebih mudah dan lebih dinamis aja. Secara keseluruhan, webcam yang baik itu bisa jadi sarana pendukung pekerjaan dan kegiatan keseharian secara virtual. Tidak rumit, tidak lama setupnya, dan kualitasnya pun mendukung penampilan kita. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.